Hari ini kita membahas berita seorang paket kurir di Medan menjadi korban kekerasan fisik setelah barang pesanan yang diantar dinilai tidak sesuai dengan yang dibawa kurir. Sebelumnya barang sudah diterima, namun penerima kembali menghubungi kurir karena barang tidak sesuai hingga akhirnya sebuah botol dilayangkan ke arah si abang kurir. Karena penerima paket merasa kesal, peristiwa ini terjadi di Jalan Balam, Gang Pribadi, Kelurahan C, Sikambing B, Medan Sunggal pada saat Minggu 1 Juni 2025. Berita ini viral di Facebook dan dibagikan oleh akun Nyong Tria Trinivore pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025. Mari kita dudukkan masalahnya. Permasalahannya adalah selama ada aplikasi online yang menjual berbagai jenis barang di Indonesia, masyarakat tergiur dengan berbelanja online, apalagi harga barang-barang di online lebih murah daripada harga barang yang ada di toko offline, di pasar ataupun di toko-toko offline lainnya yang ada di kota Medan dan di toko-toko offline lainnya di seluruh Indonesia. Bahkan karena toko online ini booming, membuat toko offline yang terkenal seperti di Tanah Abang menjadi sepi dan akhirnya gulung tikar. Dan semakin lama toko-toko online ini semakin menjamur, aplikasi-aplikasi di media online bertambah banyak dan setiap aplikasi yang ada memberikan promo-promo yang fantastis setiap bulannya. Sampai-sampai memudahkan konsumen dengan pay later atau bayar nanti, ya utang lah bahasa sebenarnya ya kan, agar para konsumen gila-gilaan berbelanja online. Tapi bukan masalah utangnya sih yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas di sini dengan bermunculannya aplikasi-aplikasi berbelanja online ini membuat permasalahan yang signifikan. Di antaranya pasar-pasar offline yang semakin sepi disebabkan masyarakat sudah malas berbelanja offline. Karena dengan men-scrollkan HP saja sambil rebahan mereka sudah bisa membeli barang yang mereka inginkan dan barang tersebut dengan mudah sampai ke rumah mereka tanpa capek-capek lagi keluar rumah. Tetapi masalah baru pun timbul disebabkan seringnya barang yang sudah dipesan berbeda dengan yang sampai ke rumah konsumen. Alhasil para konsumen marah-marah seperti berita yang ada di Medan tadi. Berita ini bukan kali ini saja, sudah berulang kali para konsumen tidak mau membayar barang yang datang karena tidak sesuai dengan pilihan konsumen. Makanya banyak konsumen lebih memilih cash on delivery atau disingkat COD daripada langsung membayar barang yang belum datang. Karena dengan COD konsumen tidak tertipu oleh para pedagang yang curang. Ada dua permasalahan yang terjadi dalam belanja online ini. Yang pertama, dengan pembayaran di awal konsumen merasa tidak percaya dengan si penjual karena sudah banyak terjadi bahwasanya barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Alhasil para konsumen merasa rugi karena uangnya sudah dibayarkan terlebih dahulu sebelum barang datang. Masalah yang kedua, dengan cara COD, para pedagang dirugikan karena menurut konsumen barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Alhasil konsumen tidak mau menerima barangnya dan jelas tidak mau membayar barang yang datang tersebut. Sementara kebanyakan para konsumen marah kepada kurir yang kerjaannya hanya mengantar paket. Kurir tidak ada hubungannya dengan barang yang diantar, apakah sesuai dengan keinginan konsumen. Seharusnya konsumen bijak untuk merefund saja atau memulangkan saja barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Simple bukan? Sumber permasalahan ini hasil dari sistem kapitalis sekulerisme. Dengan sistem ini, para pedagang tidak lagi memikirkan barang yang berkualitas untuk konsumen. Yang ada mereka berpikir keuntungan saja, bahkan mereka sanggup menipu barang yang dijual di aplikasi. Berbeda dengan barang yang sampai ke konsumen. Pihak aplikasi pun tidak memfilter para pedagang yang menjual barangnya di aplikasi tersebut apakah jujur atau penipu, sehingga konsumen bisa menjamin tidak tertipu ketika berbelanja di aplikasi online tersebut. Pihak pemerintah pun abai dalam permasalahan ini sehingga keributan antara pihak penjual dan pembeli dan juga kurir sering berseteru mengenai barang tadi. Sebenarnya boleh-boleh saja berjualan online di era digital sekarang dan sah-sah saja membeli online selama penjual dan konsumen tidak saling merugikan dan saling ridho. Tetapi karena aturan negara sekarang yang menerapkan sistem kapitalis, yaitu hanya memikirkan keuntungan pribadi semata seperti keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh aplikasi-aplikasi online tersebut tanpa memikirkan para konsumennya ada yang tertipu atau rugi membeli barang yang dipesan di aplikasi tersebut. Inilah yang membuat carut marut ekonomi kita. Berbeda dengan Islam, di dalam sistem Islam mengatur tata
cara berjual beli yaitu menekankan prinsip keadilan, keikhlasan, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba dan gharar, yaitu ketidakjelasan. Jual beli dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat seperti adanya kesepakatan akad, penjual dan pembeli yang cakap, barang yang halal dan jelas, serta harga yang diketahui. Adapun rukun jual beli adalah harus ada dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Barang yang dijual harus ada barang yang diperjualbelikan, jelas spesifikasinya dan dapat diserah terimakan. Harga harus ada harga yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Akadnya adalah kesepakatan atau ijab kabul antara penjual dan pembeli. Adapun syarat jual beli adalah penjual dan pembeli cakap, masing-masing pihak harus dewasa, berakal, dan tidak memboros. Sampai difikirkan guys, jangan boros-boros. Masya Allah kali ya aturannya. Objek yang diperjualbelikan harus halal, bukan barang yang dilarang atau haram. Tidak ada paksaan atau penipuan dalam transaksi. Harga jelas, harga yang disepakati harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu jual beli dengan sistem ijarah atau sewa seperti sewa rumah, kendaraan, atau peralatan. Jual beli dengan sistem istisna atau pesanan seperti memesan barang yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dengan mengikuti tata cara dan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, diharapkan transaksi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan berkah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Adapun hadis dari riwayat Ibnu Majah adalah jual beli haruslah atas dasar kerelaan, yaitu suka sama suka. Hadis dari Rafi bin Khadij, mata pencarian yang paling baik adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Tirmizi. Saat Rasulullah lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut, jari-jari beliau terkena makanan basah. Rasulullah kemudian bertanya, apa ini wahai penjual makanan? Penjual makanan itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, mengapa kamu tak menaruh yang basah di atas agar dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Namun yang terjadi sekarang adalah dengan aplikasi online tersebut ada pihak ketiga yang menjual barang kita, sehingga tidak ada kejelasan dalam penjualan di aplikasi tersebut. Maka dari itu, jika ingin mendapatkan berkah dari penjualan kita dan konsumen juga ridho dengan barang yang dibeli, terapkanlah sistem Islam dalam naungan khilafah, karena semua itu dapat dilaksanakan dengan baik ketika diterapkannya Islam secara kafah dalam bingkai khilafah. Untuk mengetahui cara Islam berdagang sesuai tuntunan Rasulullah, ayo kita mengkaji Islam sehingga dagangan kita mendapatkan keberkahan dan pembeli puas dengan barang yang dibeli, dan intinya kita tidak lagi tertipu dengan barang online yang kita beli. Wallahu a'lam.